Hai, kembali lagi pada channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Kinematika gerak lurus adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa meninjau penyebabnya. Sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika posisinya berubah menurut waktu. Jika posisi benda tidak berubah menurut waktu, maka benda dikatakan diam. Berikut ini besaran-besaran fisika dalam gerak lurus. Pertama, jarak. Jarak merupakan panjang lintasan gerak benda dalam besaran skalar, yaitu kita tidak perlu meninjau arahnya. Kedua adalah perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda dalam besaran vektor, yaitu kita meninjau arahnya. Ketiga adalah kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, yaitu dalam persamaan perpindahan dibagi waktu. Keempat adalah kelajuan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, dalam persamaan jarak dibagi waktu. Kelima adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan perubahan posisi tiap selang waktu tertentu, yaitu dalam persamaan perubahan posisi dibagi selang waktu. Keenam adalah kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dalam selang waktu yang ditempuh, yaitu dalam persamaan jarak total dibagi selang waktu. Dan yang terakhir adalah percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu dalam persamaan perubahan kecepatan dibagi waktu. Untuk soal berikutnya, Anton menumpang bus dari Bandung menuju Jakarta lewat Puncak, kemudian dari Jakarta ia kembali ke Puncak. Jarak Bandung ke Jakarta 400 km dan jarak Jakarta ke Puncak 200 km. Maka berapakah jarak yang ditempuh Anton dan perpindahan yang ditempuh Anton? Untuk soal ini, bus yang ditumpangi oleh Anton itu dari posisi awalnya adalah Bandung menuju ke Jakarta, kemudian dari Jakarta menuju ke Puncak untuk posisi akhirnya. Sehingga untuk jarak total yang ditempuh Anton itu merupakan total dari perjalanannya, yaitu dari Bandung ke Jakarta ditambah dengan Jakarta menuju Puncak. Bandung ke Jakarta sebesar 400 km, Jakarta ke Puncak sebesar 200 km. Sehingga 400 tambah 200 sama dengan 600 km. Untuk besar perpindahannya, kita meninjau arahnya. Jarak itu tadi besaran skalar, sehingga kita tidak perlu meninjau arahnya. Dari posisi awal, Bandung menuju Jakarta, itu berbeda arah dengan posisi akhirnya, yaitu dari Jakarta menuju Puncak. Sehingga untuk besar perpindahannya 400 dikurang 200 sama dengan 200 km. Untuk soal berikutnya, Tony berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian ia berbelok ke selatan sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh Tony? Jadi kita mesti ingat kembali arah mata angin, yaitu barat, timur, selatan, utara. Di barat, timur, selatan, utara. Jadi Tony mula-mula berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian ia berbelok ke selatan sejauh 6 meter. Berapakah jaraknya? Jadi ketika kita ingin menemukan jaraknya, berarti total yang ditempuh Tony dari arah timur ke arah barat. Jadi total yang ditempuh oleh Tony adalah 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 14 meter. Lalu bagaimana untuk menentukan perpindahannya untuk menjawab pertanyaan berikutnya? Untuk menentukan perpindahannya, kita tarik garis dari titik awal menuju titik akhir. Jadi dari titik awal menuju titik akhir. Sehingga besar perpindahan yang ditempuh oleh Tony adalah sejauh X. Berhubung karena dari gambar berbentuk segitiga siku-siku, untuk menentukan besar X-nya, kita gunakan persamaan Pythagoras. Sehingga X-nya sama dengan akar
8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi akar 64 ditambah 36. Akar 100 sama dengan 10 meter. Seorang pelari berlari 6 km ke utara, kemudian 8 km ke timur. Catatan waktu pelari 2 jam. Tentukan jarak dan perpindahannya, serta kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Jadi untuk menentukan jarak dan perpindahannya, jaraknya itu bergantung pada total yang ditempuh oleh pelari. Jadi 6 km ke utara ditambah dengan 8 km ke timur sama dengan 14 km. Kemudian untuk menentukan besar perpindahannya, pelari berlari 6 km ke utara. Kemudian pelari berlari 6 km ke utara sebagai posisi awalnya, kemudian 8 km ke timur. Untuk menentukan besar perpindahannya, kita tarik garis dari titik awal menuju titik akhir, sehingga menghasilkan perpindahan sebesar X. Jadi perpindahannya membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Jadi besar X sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi akar 36 ditambah 64, akar 100 sama dengan 10 km. Untuk menjawab soal bagian B, kelajuan rata-rata itu berkaitan dengan besaran skalar. Kelajuan persamaannya yaitu besarnya jarak dibagi waktu. Jadi kita hubungkan dengan besaran jarak karena untuk kelajuan rata-rata itu merupakan besaran skalar. Jadi S per T, jarak bagi waktu, jaraknya 14 per waktunya sebesar 2 jam. Jadi dapat 7 km per jam. Untuk menentukan besar kecepatan rata-ratanya, itu merupakan besaran vektor. Sehingga kita hubungkan dengan besar perpindahannya. Jadi R per T. Jadi perpindahannya sebesar 10 km per waktunya 2. Sama dengan 5 km per jam. Untuk soal berikutnya, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per second. Setelah mobil melaju 10 second, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil? Jadi diketahui kecepatan awal atau V1 sama dengan 2 meter per second pada detik pertama, yaitu sebesar 0 second. Kemudian kecepatan mobil bertambah menjadi 4 meter per second pada detik 10 second. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil? Jadi ingat, percepatan itu terjadi karena adanya perubahan kecepatan per delta T. Jadi V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Jadi adik-adik tinggal memasukkan angka-angka yang diketahui pada soal, kemudian jangan lupa untuk menuliskan hasilnya pada kolom komentar. Sampai sini untuk pembahasan tentang kinematika gerak lurus. Untuk pembahasan yang lebih lengkapnya akan kita lanjutkan pada saat les. Terima kasih.